Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu ajarlah kami Bapa, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan di pagi hari yang cerah ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23, demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Momosma tatio pakirimon nata parhatopoti, ai haposado na marbaga-baga hosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen mula-mula, atau yang sering kita ketahui kepada orang Kristen yang menghadapi penderitaan yang mungkin berpotensi kepada kemurtatan. Ada dua sisi yang menyerang atau yang mereka rasakan pada saat penulisan nats ini, yaitu penganiayaan secara eksternal, penderitaan dan pengucilan dari masyarakat atau kekaisaran Romawi karena mereka memiliki iman yang baru. Lalu yang kedua, tekanan internal, yaitu keinginan kembali kepada agama Yudaisme, diakibatkan daripada tekanan-tekanan atau pengucilan yang mereka alami pada saat ini. Pada saat itu, itulah fungsi daripada maka surat ini dikirimkan kepada mereka untuk peneguhan. Artinya ada ajakan untuk mereka, marilah tetap berpegang teguh pada pengakuan. Marilah tetap berpegang teguh kepada pengakuan. Itu sebuah ajakan. Apa yang menjadi jaminan tentang ajakan ini, yaitu kesetiaan Tuhan yang menjanjikannya, kesetiaan daripada Yesus yang menjanjikannya. Kita melihat bukti daripada kesetiaan itu, bagaimana Yesus itu telah memberikan nyawanya di kayu salib, bagaimana Yesus itu telah mengorbankan nyawanya untuk penyelamatan, untuk kebebasan kita dari dosa dan kematian di kayu salib. Itu adalah sebuah bukti. Lalu dengan bukti itu kita diajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tetap berpegang teguh. Artinya walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak tekanan, ataupun kelak akan mengalami penganiayaan seperti jemaat Kristen mula-mula, tetapi nats ini mengajak kita, marilah berpegang teguh. Marilah berpegang teguh. Momos semata tiap, artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kemenangan sejati pasti milik orang yang berpegang teguh pengharapan kepada Tuhan Allah. Ketika kita takut dan mau kembali lagi mencoba-coba untuk meninggalkan Tuhan atau beralih agama, pindah kepercayaan, maka kita tak lain adalah seorang pengecut. Artinya ketika kena tekan, ketika kena desak sedikit aja sudah rewel dan bahkan pindah. Itu adalah iman yang mudah goyah. Artinya iman tidak bagus. Tetapi sebagai seorang iman yang sejati, Kristen yang sejati, seberat apapun tantangan hidup kita, sehebat apa atau semahal apapun tawaran bagi kita untuk meninggalkan Tuhan, mari itu kita tolak. Tetapi yang lebih dari yang lebih yang sudah diberikan Tuhan kepada kita,
yaitu keselamatan atas dosa dan kematian melalui anaknya yang tunggal di kayu salib. Nah, ini menjelaskan juga bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari, bila kita melihat kehidupan kita yang saat ini sudah sangat menuju kepada kekacauan, baik dalam sisi ekonomi yang belum pulih, bahkan semua rata-rata perbelanjaan atau kebutuhan hidup meningkat. Ini mungkin juga menjadi sebuah godaan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan melalui cara-cara yang spontan atau tidak hidup lagi dalam kesuciannya. Bisa juga Bapak Ibu Saudara-saudari, tekanan ekonomi paling cepat membuat orang untuk tidak percaya atau meninggalkan Tuhan. Bahkan pangkat juga, kenaikan pangkat juga, bahkan yang lain-lain juga. Nas ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah berpegang teguh. Marilah berpegang teguh. Yang kita mungkin bayangkan kenikmatan dunia ini sangat begitu penting, tetapi Nas ini mengatakan kepada kita itu tidak seberapa dibandingkan keselamatan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak perlu ragu untuk mengikuti Tuhan, karena Dia memang betul-betul Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita hidup dalam kemelaratan, kesusahan, tetapi Dia akan memberikan jalan, Dia akan memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Itulah iman yang sejati, atau itulah pengharapan kita bahwa sesungguhnya seluruh hidup kita ini adalah pemberiannya, dan marilah berpegang teguh kepadanya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, baik suka, baik duka, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan Allah yang setia mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah kami tetap setia kepadamu. Biarlah kami tetap berpengharapan kepadamu. Walau hidup kami dilanda kesulitan, dilanda kesengsaraan, tetapi kami tidak akan pernah goyah untuk mengikut Engkau, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menjadi penghibur sejati bagi kami. Untuk itu Bapa, biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Jadikan kami menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan kami ini. Biarkanlah hidup kami berbuah banyak, berbuah yang baik, supaya kami berfungsi, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami kemanapun kami melangkah. Berkati seluruh jemaat orang percaya kemanapun beraktivitas pada hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.